Pada suatu hari, ketika Nabi Musa beserta pasukannya datang di perkampungan Bani Kan'an di wilayah Syam, lalu ada orang-orang dari Bani Kan'an datang ke Bal'am dan berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran bersama Bani Israel telah datang. Sepertinya mereka mau mengusir kita dan kemudian merebut wilayah perkampungan ini. Ini bahaya. Kita bisa terbunuh dan kehilangan tempat tinggal." Sesungguhnya Musa adalah orang yang keras seperti besi dan punya pasukan yang banyak. Seandainya dia bisa menaklukkan kota ini, niscaya kita semua akan dibunuh olehnya. Wahai Bal'am, engkau tahu kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang selalu dikabulkan doanya. Keluarlah dan berdoa kepada Allah, supaya menimpakan musibah kepada Musa dan pasukannya itu, dan supaya mereka tidak merebut wilayah ini. Lalu Bal'am menjawab, "Celakalah kalian, Musa adalah Nabi Allah, dan Nabi Allah itu selalu dilindungi malaikat dan kaum mukminin. Bagaimana bisa aku mendoakan kejelekan kepada mereka? Padahal aku mengetahui ilmunya dari Allah." Mereka berkata, "Wahai Bal'am, tolonglah kami. Jika tidak, kami ini nantinya mau tinggal di mana?" Kemudian Bal'am pun pergi meninggalkan mereka tanpa berkata apa-apa. Di dalam hati, Bal'am berkata, "Kalau seandainya saja aku sampai berdoa kepada Allah untuk meminta agar Allah memukul mundur Musa dan pasukannya, akan sirna dunia dan akhiratku." Ternyata beberapa hari ke depan, kaum itu selalu membujuk Bal'am. Jadi setiap bertemu Bal'am, mereka selalu mengibah-ngibah dengan kata-kata yang sedih. Tapi Bal'am tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau berdoa keburukan untuk Musa dan pasukannya. Karena merasa gagal merayu Bal'am, akhirnya pada suatu hari mereka mendatangi istri Bal'am. Mereka memberi istrinya hadiah dengan syarat membujuk Bal'am untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya. Dan bodohnya, istrinya malahan mau, teman-teman. Dia langsung menerima hadiah itu dan segera membujuk Bal'am. Awalnya, Bal'am menolak bujukan istrinya. Tapi lama-kelamaan iman Bal'am mulai nggak stabil. Bal'am pun berkata pada istrinya, "Baiklah kalau begitu, aku akan beristikharah untuk mengambil keputusan ini." Pada malam harinya, Bal'am diberi isyarat oleh Allah dalam mimpi untuk melarang mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya. Lalu keesokan harinya, Bal'am menceritakan larangan tersebut kepada istrinya. Namun justru istrinya malah berkata, "Coba engkau tanya lagi kepada Rabbmu." Bal'am pun kembali melakukan istikharah. Tapi kali ini tak ada jawaban dari istikharahnya itu. Istrinya pun kembali merayunya, "Wahai suamiku, seandainya Allah ingin melarangmu, niscaya Allah akan menampakkannya." Terus-menerus istrinya ini memprovokasi Bal'am. Hingga pada suatu hari, Bal'am pun mau menerima tawaran dari kaumnya itu. Teman-temanku seiman, pada suatu hari, Bal'am hendak pergi ke Gunung Husban. Dia ingin melihat Musa dan pasukan Bani Israel dari atas sana. Bal'am pun mulai menaiki keledai betinanya untuk sampai di atas gunung itu. Akan tetapi, belum lama dia menunggangi keledainya itu. Entah kenapa keledai itu berhenti dan menekuk lututnya dan menempelkan lututnya itu ke tanah. Bal'am pun heran. Dia turun dari keledainya dan memukuli keledai tersebut sampai keledai itu berdiri lagi. Lalu Bal'am dan keledai itu pun mulai melanjutkan perjalanannya lagi. Belum lama keledai itu berjalan, keledai itu kembali melakukan hal yang sama. Keledai itu menempelkan lagi lututnya ke tanah. Bal'am turun lagi dan memukuli keledainya sampai berdiri lagi. Hal ini bahkan terjadi sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keledai itu bisa berbicara. Keledai itu berkata pada Bal'am, "Kasihan engkau Bal'am, mau kemana engkau ini? Lihatlah, di depan kita ada para malaikat yang menghalauku. Apakah engkau hendak mendoakan keburukan untuk Nabi Allah?" Bukannya mikir, malahan Bal'am gak peduli. Dia tetap memukuli keledai itu sampai dipaksanya berdiri. Allah pun melepaskan keledai tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Keledai dan Bal'am pun berjalan hingga sampai di Gunung Husban. Dari atas sana, Bal'am melihat di bawahnya ada Nabi Musa dan kaum mukminin. Segera saja saat itu Bal'am langsung berdoa keburukan untuk Musa dan kaum Bani Israel itu. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan mulut Bal'am.
malahan mendoakan kebaikan untuk Musa dan kaumnya, dan mendoakan keburukan untuk kaumnya si Bal'am ini. Senjata makan tuan ini teman-teman namanya. Setelah pulang, Bal'am diprotes oleh kaumnya. Mereka berkata pada Bal'am, "Hai Bal'am, tahukah apa yang kau lakukan? Engkau malah mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan keburukan untuk kami." Lalu Bal'am menjawab, "Semua itu di luar kendaliku. Allah yang menjadikannya demikian." Lalu dikisahkan, tiba-tiba saat itu lidah Bal'am keluar menjulur sampai dadanya. Bila teman-teman perhatikan lidah anjing, persis seperti itulah lidah Bal'am saat itu. Lalu Bal'am berkata, "Sekarang dunia dan akhiratku telah hilang." Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sudah dikasih azab bukannya Bal'am bertobat, ini malahan makin menjadi-jadi kezolimannya. Saat itu Bal'am berkata pada kaumnya, "Aku punya ide untuk mencelakakan Musa dan pengikutnya. Dandanilah wanita-wanita cantik di negeri ini. Kemudian beri mereka barang dagangan. Lalu kirimkanlah mereka ke pasukan Bani Israel untuk berdagang di sana. Berpesanlah kepada wanita-wanita itu, jangan ada satu wanita pun yang menolak laki-laki jika menginginkannya. Kalau seorang saja dari pasukan Bani Israel berzina, maka itu petaka bagi mereka semua." Lalu kaumnya pun menuruti rencana Bal'am tersebut. Dikirimlah wanita-wanita itu kepada pengikutnya Nabi Musa. Nah, para pengikutnya Nabi Musa ini terperangah melihat begitu cantiknya wanita-wanita dari negeri Kanaan ini. Jadi, ada seorang laki-laki Bani Israel yang membawa wanita itu, kemudian diajaknya bertemu Nabi Musa. Lalu laki-laki ini berkata pada Musa, "Wahai Nabi, haramkah jika aku berzina dengan wanita ini?" Nabi Musa menjawab, "Tentu, dia memang haram untukmu. Janganlah engkau mendekatinya." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah, untuk hal ini kami tidak akan mentaatimu." Kemudian orang itu pun menzinainya. Nah, karena terjadi satu perzinahan, maka benarlah apa yang dikatakan Bal'am. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wabah penyakit kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wabah penyakit itu bahkan sampai menewaskan 70.000 orang. Pendapat lain mengatakan jumlah pengikut Musa yang mati 20.000 orang. Mereka mati dalam waktu yang singkat di siang itu. Lalu ada orang yang terkenal soleh dari pengikutnya Musa ini. Orang ini langsung pergi menemui kedua orang yang berzina itu. Lalu dia membunuh keduanya. Setelah keduanya dibunuh, dia mengangkat jasad keduanya ke atas lalu berseru, "Ya Allah, inilah yang kami perbuat kepada orang yang memaksiatimu." Dan seketika wabah penyakit itu pun tiba-tiba hilang dari Bani Israel.